Oke ya, selamat pagi semuanya. Setelah hari ini kita akan memasuki satu topik yang baru setelah 7 sesi kita telah belajar tentang Alkitab. Mulai hari ini kita akan belajar mengenal tentang Allah ya. Jadi kita masuk di dalam satu bagian yang disebut dengan teologi, mengenal Allah. Nah, Saudara, tentang Allah ini menjadi satu pertanyaan selama ribuan tahun oleh manusia. Ada dua pertanyaan penting yang ditanyakan oleh para filsuf sepanjang zaman. Yang pertama, apakah Allah itu ada? Yang kedua adalah, kalaupun dia ada, apakah dia bisa dikenali oleh manusia yang terbatas ini? Nah, untuk dua pertanyaan ini, saudara, iman Kristen percaya dua-duanya adalah jawabannya secara positif. Ya, Allah itu ada. Ya, Allah itu bisa dikenali. Mengapa kita yakin Allah bisa dikenali? Yang pertama, karena Allah telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Ini yang telah kita pelajari ya di dalam 7 seri yang lalu. Dan kedua, kenapa kita yakin Allah itu bisa dikenali? Sebab Allah bukan sekedar menyatakan dirinya kepada manusia, tetapi Allah juga mengakomodasikan dirinya. Nah, ini yang akan membuka pembicaraan kita tentang Allah, yaitu tentang prinsip accommodation of God. Saudara, apa ini prinsip accommodation of God ini? Prinsip accommodation of God itu adalah satu hal, yaitu Allah di dalam hikmatnya menyesuaikan diri dengan keterbatasan dan kemampuan manusia untuk mengenal dirinya. Jadi saya ulangi ya, akomodasi Allah itu apa? Allah mengakomodasikan dirinya, artinya Allah itu merendahkan dirinya. Allah menyesuaikan dirinya dengan keterbatasan dan kemampuan kita sebagai manusia, supaya kita bisa mengenal dirinya. Jadi saudara, prinsip accommodation ini adalah sesuatu keharusan ya. Kalau Allah tidak mengakomodasikan dirinya kepada kita, maka sehebat apapun manusia, sepintar apapun dia, tidak akan pernah sanggup mengenal Allah. Jadi itulah sebabnya kita yakin kenapa meskipun Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang begitu tinggi, tetapi kita bisa mengenal dirinya. Sebab Allah telah mengakomodasikan dirinya kepada kita yang terbatas. Jadi inilah apa yang disebut dengan accommodation of God. Ini pertanyaannya, saudara, kenapa kok Allah itu mengakomodasikan dirinya? Kenapa Allah itu harus membuat dirinya, merendahkan dirinya kepada manusia? Saudara, ini menjadi satu analogi ya bagi kita. Kalau kita berbicara dengan anak kita atau dengan cucu kita tidak akan memakai bahasa yang tinggi-tinggi kepada anak tersebut. Tidak akan ngerti. Kita memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh anak kecil, sehingga dia menangkap maksud kita itu apa. Nah, saudara, di dalam Allah berelasi dengan manusia, di dalam Allah menyatakan dirinya kepada kita, itu juga sama, saudara. Ada dua faktor mengapa Allah itu harus mengakomodasikan dirinya. Yang pertama tadi sudah kita sebut, karena manusia itu terbatas, ya, finite. Jadi kalau Allah tidak mengakomodir dirinya, kita pasti tidak akan mampu untuk mengenali Allah. Tetapi bukan sekedar manusia itu terbatas, jauh lebih parah dari itu. Ada faktor kedua, yaitu adalah keberdosaan manusia, sinfulness. Jadi saudara, manusia terbatas saja itu sudah tidak bisa mengenal Allah. Apalagi ditambah faktor kedua yang makin memperparah, yaitu dosa. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, tadi di dalam perjumpaan kita bagian yang pertama kita sedang membahas manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah, maka kedua faktor inilah saudara yang mengharuskan Allah itu mengakomodasikan dirinya sehingga kita mampu untuk mengenalinya. Jadi kalau kita ditanya apa sih pengenalan akan Allah, knowledge of God itu, bagaimana Allah itu bisa kita kenali? Saya memberikan satu rumus matematika singkat seperti ini ya. Jadi pengenalan Allah itu mungkin terjadi, saudara, karena Allah telah mewahyukan dirinya kepada kita, plus Allah merendahkan dirinya di dalam
wahyunya atau di dalam firman-Nya tersebut. Kalau dua hal ini tidak ada di dalam diri kita atau tidak terjadi, tidak Tuhan berikan di dalam diri kita, Allah tidak mewahyukan diri dan Allah tidak mengakomodasikan dirinya, kita tidak mungkin bisa mengenali. Atau kalaupun Allah mewahyukan diri, tapi Allah tidak mengakomodasikan dirinya, kita juga pasti tidak akan bisa mengenali Allah. Maka di dalam bagian ini kita disadarkan bahwa seluruh pemikiran kita tentang Allah itu sebenarnya bersifat akomodasi. Allah itu menyesuaikan diri, Allah merendahkan diri. Nah, saya berikan satu kutipan dari Bapak Reformator John Calvin. John Calvin di dalam bukunya Institutio mengatakan, sebab karena kelemahan kita yang tidak bisa mungkin mencapai kemuliaannya Allah, maka penggambaran akan dirinya yang diberikan kepada kita harus diakomodasikan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita bisa memahaminya. Jadi saudara sekalian, mungkin ini selama kita belajar, kita ke gereja, kita membaca firman, kita tidak menyadari bahwa semua apa yang kita baca di dalam Alkitab itu adalah bersifat accommodation of God. Allah menyesuaikan diri. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh ya, apa yang Allah lakukan dengan mengakomodasikan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Yang pertama, saudara, ada contoh yang kita sebut dengan anthropomorphism. Anthropomorphism dari kata anthropos itu manusia, morfism dari kata morfe bentuk. Jadi anthropomorphism artinya Allah itu seringkali digambarkan di dalam bentuk manusia. Saudara, misalnya Keluaran 15 ayat 6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ini bentuk akomodasi Allah, saudara. Allah tidak betul-betul memiliki tangan, karena kita tahu Allah adalah roh, ya, dia tidak memiliki tubuh. Tapi Alkitab berulang kali menyatakan dalam bentuk anthropomorphism, Allah seolah-olah mempunyai tangan dan sebagainya. Misal contoh lain, Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah, langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, saudara lihat, apa iya sih Tuhan itu berjalan-jalan seperti kita berjalan di taman? Pasti tidak. Apa iya langkahnya Tuhan berjalan itu ada bunyinya tiktok-tiktok begitu? Juga pasti tidak. Ini adalah satu accommodation supaya manusia mengerti apa yang Allah lakukan, apa yang terjadi pada waktu itu kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, contoh yang lain, saudara, 2 Tawarik 6 ayat 40. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Ya, jadi saudara, ini doanya Salomo. Nah, saudara lihat ya, kita juga sering berdoa seperti ini. Memohon kepada Tuhan, Tuhan sendirikanlah telingamu, bukalah hatimu dan sebagainya. Bukalah matamu Tuhan terhadap penderitaanku dan lain-lain. Ini semua adalah bahasa-bahasa anthropomorphism. Kan Tuhan pasti tidak punya mata, Tuhan pasti tidak punya telinga. Jadi ini saudara, cara Allah memperkenalkan diri supaya relasi, komunikasi antara Allah dan manusia itu tercipta. Kalau Allah tidak mengakomodasikan dirinya, kita tidak akan bisa memahami Allah, saudara. Yang kedua, di dalam Alkitab juga muncul yang disebut dengan anthropopathism. Jadi anthropo itu manusia, pathism dari kata pathos yang artinya emotion, perasaan. Jadi seringkali Allah itu digambarkan bukan sekedar di dalam bentuk manusia, tangan, mata, kaki, tapi juga dalam perasaan manusia, saudara. Misalnya ya, Hosea 14 ayat ke-5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut dari mereka. Nah, saudara lihat, mulai sense. Di sini adalah bentuk-bentuk perasaan yang kita miliki, kasih. Manusia bisa mengasihi, manusia bisa murka. Nah, ini dipakai oleh Allah untuk menggambarkan dirinya di dalam relasinya dengan manusia. Ya.
Bahkan uniknya saudara, yang seringkali membingungkan banyak orang adalah Allah bukan sekedar menyatakan dalam bentuk perasaan manusia di dalam arti mengasihi, murka, tapi ada satu hal yaitu Allah menyesal. Misal ya, Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara lihat, bahkan perasaan yang negatif, menyesal itu sesuatu perasaan yang negatif sekali saudara di dalam diri manusia. Ini diperkenalkan kepada diri Allah. Nah, saudara sekalian, tentunya kita tahu bahwa Allah tidak mungkin menyesal. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan Allah itu bukan manusia sehingga Allah harus menyesal. Tapi kita tidak mungkin bisa menyelami perasaan Allah kalau Allah tidak meminjam, dalam tanda petik meminjam bahasa dan istilah yang kita pakai sehari-hari, saudara. Allah menyesal di sini menggambarkan satu perasaan yang terjadi di dalam diri Allah yang tidak mungkin kita bisa mengerti. Maka Allah memakai bahasa yang paling mendekati, yaitu menyesal. Tentunya saudara, semua perasaan-perasaan yang Allah miliki dengan perasaan-perasaan yang kita miliki, ini berbeda. Allah bisa mengasihi, kita juga bisa mengasihi. Tapi kualitasnya kasih Allah dengan kualitasnya kasih manusia, ya itu sudah tidak terukur, tidak terbanding ya. Bukan bandingannya kita. Allah bisa murka, kita juga bisa murka. Tapi murka Allah dan murka manusia pasti juga berbeda. Demikian juga pengertian tentang menyesal ini. Ya. Jadi jangan ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, anthropopathism, jangan kita berpikir salah mentafsirkan, loh Allah kok bisa menyesal. Menyesal ini kan karena tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya, saudara. Oh, saya menyesal bergaul dengan dia. Saya menyesal membeli barang ini, saya menyesal menikah dengan itu, dengan dia dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita menyesal. Nah, pasti penyesalan Allah bukan di dalam arti seperti itu, ya. Nah, ini adalah dua contoh, anthropomorphism dan anthropopathism. Tapi Alkitab juga masih memberikan contoh yang lain di dalam accommodation of God, yaitu Allah seringkali, saudara, digambarkan di dalam bentuk metafora atau di dalam bahasa kiasan. Ini ayat yang terkenal sekali. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, saudara, lihat di sini, apa iya Tuhan itu gembala? Pasti bukan, saudara. Kan di dalam lukisan-lukisan tentang Mazmur 23 kan seringkali digambarkan Tuhan Yesus itu seperti gembala, membawa seekor domba kecil, lalu ada tongkat di tangannya, dan sebagainya. Nah, gambaran itu tidak salah, sebab Alkitab memang memetaforakan Allah seperti seorang gembala yang memimpin, yang menyediakan makanan bagi domba-dombanya, yang melindungi domba-dombanya dari bahaya dan sebagainya. Ini pun adalah accommodation of God. 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dan saudara lihat, di dalam ayat ini Daud juga berkata, Tuhan itu gunung batunya dia, perisai ya, atau tameng, tanduk keselamatan, kota benteng. Ini semua bahasa metafora, saudara, untuk melukiskan tentang kedahsyatan Allah, tempat perlindungan yang aman bagi umatnya. Nah, ini adalah juga bagian dari suatu dari accommodation of God. Bahkan saudara, di dalam Alkitab bukan sekedar metafora, ketika kita berbicara tentang Allah seperti seorang bapa, itu pun adalah satu accommodation of God. Allah mengakomodasikan dirinya. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, inilah keunikan di dalam Alkitab kita ya. Allah itu kita kenal, bahkan kita berdoa selalu menyebut dengan panggilan Bapak. Kenapa, saudara? Ini adalah satu akomodasi Allah. Allah ingin dikenal
seperti seorang bapak yang menyayangi anak-anaknya, yang menjaga anak-anaknya, yang memelihara anak-anaknya. Nah, ini gambaran yang dilukiskan oleh Daud di dalam Mazmur 103 ayat ke-13. Nah, ini nanti berkaitan dengan berikutnya. Bahkan sebenarnya saudara sekalian, di dalam kita mengenal Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Tritunggal, ini pun adalah satu accommodation of God. Allah itu merendahkan diri, menyesuaikan diri dengan kapasitas kita, dan Allah memperkenalkan dirinya di dalam tiga pribadi itu dengan panggilan atau sebutan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misal di dalam formula baptisan atau perintah amanat agung ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya muncul ribuan kali di dalam Alkitab. Ya. Karena ini memang Allah memperkenalkan diri. Kenapa sih Allah kok memperkenalkan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus? Mana istrinya atau mama kok nggak pernah disebut? Nah, saudara, itu pertanyaan yang konyol ya. Itu adalah haknya Allah memperkenalkan diri dengan apapun. Tuhan tahu kapasitas kita di mana, sampai sejauh apa. Maka Tuhan memperkenalkan diri dalam tiga pribadi dengan sebutan seperti ini. Nah, mengenai Tritunggal nanti pada minggu-minggu yang akan datang akan kita bahas dengan lebih detail. Tetapi paling tidak kita tahu, saudara, ketika kita mengenal Allah sebagai Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu pun sebenarnya adalah accommodation of God. Ya, kalau Allah tidak memperkenalkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mengenali Dia. Dan saudara sekalian, accommodation of God ini mencapai puncaknya di dalam inkarnasi Yesus Kristus, yaitu di dalam wujud manusia. Ketika pribadi kedua, yaitu Allah Anak, datang ke dalam dunia, jadi manusia, itu pun adalah cara Allah menyesuaikan diri supaya manusia bisa mengenal siapa Allah itu. Yohanes 1 ayat 11. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sudah lihat, ketika Yesus jadi manusia, itu pun adalah contoh bagaimana Allah mengakomodasikan diri kepada kita. Kenapa Tuhan datang jadi manusia? Kok tidak jadi malaikat? Kok tidak jadi raksasa? Atau jadi apa binatang? Kok dia datang jadi manusia? Nah, ini bukan kebetulan, supaya kita itu bisa mengenal Allah di dalam bentuk yang kita bisa lihat ya di dalam masa itu. Nah, saudara sekalian, maka apa yang menjadi kesimpulan kita ketika kita mulai belajar mengenal Allah? Oh, ternyata semua pengenalan kita tentang Allah itu bersifat akomodatif. Allah menyesuaikan dirinya. Ada beberapa kesimpulan, saudara, yang bisa kita petik. Yang pertama, maka kita disadarkan semua pengenalan kita tentang Allah itu ternyata sangat terbatas. Tidak ada orang bisa mengenal Allah dengan tidak terbatas, saudara. Meskipun mau profesor teologi maupun dia hamba Tuhan, terkenal dan sebagainya, siapapun pengenalan kita tentang Allah itu ternyata sangat terbatas. Kenapa terbatas? Sebab itu hanya bersifat akomodatif. Allah merendahkan dirinya. Ya. Nah, kedua, kesimpulannya adalah pengenalan kita tentang Allah tidak pernah tuntas. Bukan sekedar terbatas, tapi juga tidak pernah tuntas. Bahkan sampai nanti di dalam kekekalan, kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak akan pernah tuntas mengenal Allah. Selalu ada perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Kita tidak akan pernah tuntas mengenal Allah di dalam kekekalan. Ya, ini luar biasa, saudara. Kita mengenal diri kita aja sendiri tidak pernah tuntas, ya, apalagi mengenal Allah. Mengenal pasangan kita aja tidak pernah tuntas, apalagi mengenal Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pengenalan kita tentang Allah tidak pernah sempurna. Jadi selalu ada hal-hal yang tidak kita mengerti, tidak pernah sempurna.
Selalu ada hal yang mungkin membuat kita terkaget-kaget di dalam mengenal Allah. Oh, ini saya dulu tidak kenal. Ini saya tidak tahu. Sekarang kok baru tahu ya begini tentang Allah. Terus ini satu proses yang terjadi di dalam sepanjang hidup kita, bahkan sampai di dalam kekekalan. Terbatas, tidak pernah tuntas, dan tidak pernah sempurna. Jadi kesimpulannya, saudara, saya buatkan satu diagram sederhana. Allah yang kita kenal itu sebenarnya ada dua sisi, Bapak Ibu sekalian. Pertama ada sisi revealed God, Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Allah yang mengakomodasikan dirinya di dalam Alkitab. Ini yang kita kenal. Jadi seluruh pemikiran kita, pelajaran kita nanti tentang teologi, tentang Allah itu, semua adalah di dalam area ini. Tapi di dalam diri Allah, ada bagian sebagai hidden God, Allah yang tersembunyi. Allah yang tidak menyatakan kepada kita. Kenapa kok tidak nyatakan? Ya kita tidak akan bisa mengerti. Kita tidak akan mungkin bisa memahami. Maka bagi Allah tidak perlu kita tahu bagian-bagian yang tersembunyi dari dirinya. Jadi mengenal Allah itu, Bapak Ibu sekalian, tetap ada satu bagian misteri. Tidak pernah tuntas, tidak pernah sempurna. Ya, ini. Jadi kita jangan masuk ke area hidden God. Nanti kita jadi bidat. Kapan akhir zaman datang? Nah, itu hidden God. Tuhan tidak nyatakan kepada kita. Ya, tidak usah dicari-cari, nanti jadi sesat. Ya, apa yang terjadi nanti 10 tahun lagi di negara kita? Nah, ini hidden God. Tuhan tidak nyatakan atau belum waktunya. Tidak usah diramal-ramal, nanti jadi sesat. Ya, biar kita belajar mengenal Allah sebatas apa yang dia nyatakan di dalam firman-Nya. Dan seluruh pengajaran kita di bagian ini dan seterusnya, nanti ada bagian di dalam revealed God. Apa yang Tuhan nyatakan, itulah yang akan kita pelajari. Nah, bagian selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara, setelah kita belajar tentang akomodasi Allah, Allah ternyata menyesuaikan diri dengan kapasitas kita. Dan saya sudah memberikan beberapa contoh-contoh penting di situ. Nah, salah satu hal yang Allah nyatakan di dalam Alkitab adalah tentang identitas Allah. Dan ketika kita berbicara tentang identitas, saudara, mau tidak mau kita itu berbicara tentang nama. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang identitas seseorang, kita ingin tahu orang itu siapa, kita pasti tidak tanya, tinggalnya di mana, oh hobinya apa, gelarnya apa. Enggak, kita pasti akan tanya, siapa dia itu? Siapa namanya? Saudara, begitu kan? Nah, inilah yang juga akan kita pelajari di dalam bagian kedua pertemuan kita. Siapakah Allah yang sejati itu? Saudara, ketika kita berbicara tentang siapa, ini berkaitan dengan identitas, tentang nama. Jadi Allah kita itu namanya siapa? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak punya nama. Baik Bapak Gereja Agustinus maupun seorang teolog Francis Turretin yang hidup di dalam abad 16 mengatakan Allah tidak butuh nama atau dia tidak memiliki a name properly belong to him. Dia tidak punya nama secara proper bagi dia. Sebab karena semua pengenalan kita itu berasal dari sebuah nama yang tadi saya katakan, maka dia memberikan berbagai nama di dalam Alkitab untuk mengakomodasikan dirinya kepada kita. Tetapi yang terutama adalah nama Yehova. Nanti kita akan pelajari ini. Yang berasal dari hakikat dan keberadaan Allah itu sendiri. Saudara, mulai sense ya. Nanti kita sebentar akan belajar, ternyata Tuhan itu punya banyak nama. Dia menyatakan berbagai banyak nama tentang dirinya. Untuk apa, saudara? Ini kembali. Untuk mengakomodasikan dirinya kepada kita. Kalau Allah tidak mengakomodasikan dirinya kepada kita melalui sebuah nama, kita kebingungan, saudara. Ini siapa Allah yang kita kenal? Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani itu. Itulah sebabnya dia memberikan dan menyatakan beberapa nama kepada kita. Saudara, nama-nama Allah di dalam Alkitab ada banyak ya, tetapi saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalkan Adonai.
Allah kita disebut dengan nama Adonai. Ini bahasa Ibrani ya, bahasa Perjanjian Lama, yang artinya adalah Lord, Tuan, Master, Adonai itu. Juga disebut dengan Elohim, Kejadian 1 ayat 1. Ini pembukaan Alkitab. Allah itu disebut dengan nama Elohim yang menyatakan dengan kemajemukan di dalam diri Allah. Ini nanti berhubungan dengan Tritunggal ya. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Elohim. Kemudian adalah ketika Elyon, artinya Allah di tempat maha tinggi. Ya. Jadi kalau ada namanya El ini artinya Allah. Termasuk juga Samuel. Itu L-nya di situ itu Allah. Mikael, Rafael, itu L-nya adalah artinya Allah. Ya, Elyon, Allah di tempat maha tinggi. El Shaddai, God Almighty, Allah yang maha kuasa. Artinya. Nah, ini ada banyak ya, tapi kita tidak membahas nama Allah yang bermacam-macam ini. Tetapi seperti tadi Francis Turretin mengatakan, saudara, dari sekian banyak nama Allah yang muncul di dalam Alkitab kita, ada satu nama yang paling istimewa, yaitu yang disebut dengan Yehovah, Yahweh. Ini adalah disebut dengan proper name of God atau personal name of God, Yahweh, Yehovah. Saudara, kenapa ini adalah disebut dengan personal name of God, saudara? Bukan yang lainnya itu tidak penting, tapi memang ayat ini ada satu keistimewaan. Keistimewaannya apa? Yaitu di dalam ayat Keluaran 3 ayat 14 ini ayatnya, saudara, Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh atau Yehovah. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Siapa namanya? Ya, kalau aku ditanya bangsa Israel, siapa Allah yang mengutus kamu, Musa, untuk membebaskan kami? Aku harus jawab apa, Tuhan? Nah, maka Tuhan ngomong, saudara, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, perhatikan. Ini yang saya garis bawahi. Aku adalah Yahweh. Bahasa Ibrani itu, saudara, tidak mengenal huruf vokal. A, I, U, E, O. Tidak ada. Jadi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, Yahweh atau Yehovah itu huruf konsonan semua. Y, H, B, H. Tetapi untuk ini artinya apa? Kan tidak bisa dibaca. Maka mulai abad ke-10 oleh para ahli-ahli Taurat itu ditambahkan vokal. Sehingga semua huruf-huruf dalam Ibrani itu bisa dibaca. Dan pembacaan YHWH yang paling umum adalah Yahweh. Atau dalam bahasa Inggris nanti menjadi Jehovah, Yehovah. Nah, kata aku adalah aku di sini, itu adalah Yahweh. Dan inilah, saudara, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Itulah nama Allah yang secara personal. Jadi kalau saudara lihat ya, ini kan sebetulnya bukan nama. Masa saudara pernah kenalan dengan orang, siapa namamu? Aku ya aku. Ini menunjukkan Allah itu tidak bisa diselami oleh manusia. Tidak ada nama satupun bisa menampung tentang identitas Allah. Orang diberi nama oleh orang tuanya ya, selamat supaya harapannya selamat terus. Untung supaya untung terus. Beri nama waras supaya waras terus. Kan begitu. Ya, di balik nama itu satu pengharapan. Tapi di dalam diri Allah tidak ada nama yang bisa mewakili Allah. Siapa kamu namamu Tuhan? Aku ya aku, itulah aku. Sudah titik. Aku adalah aku. Yahweh. Nah, inilah saudara yang akhirnya kita kenal sebagai proper name of God. Aku adalah aku, Yehovah. Itu sebagai identitas nama Allah kita. Ya, nah saudara, misalnya di dalam Yesaya 42 ayat 8 juga dikatakan, aku inilah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Saudara, ketika Allah setelah memperkenalkan diri sebagai Yahweh, pada waktu nanti kita membaca Alkitab,
Setiap kali kita menemukan kata Tuhan ditulis di sini dengan huruf besar semua, ini LAI, Alkitab Indonesia kita bukan iseng. Oh, iseng tak huruf besarkan semua. Bukan. Bukan juga kekeliruan. Ini memang seperti itu. Kenapa huruf besar? Karena kata Tuhan di sini, di dalam bahasa asli Ibraninya, itu Yahweh. Aku inilah Yahweh, Yehova. Itulah namaku. Jadi setiap kali saudara membaca ya, muncul kata Tuhan huruf besar, itu artinya Yehova. Yehova itu pahlawan perang. Yehova itulah namanya. Jadi paham ya, ini bukan kesalahan ketik, bukan pencetaknya iseng, tapi ini memang dipertahankan aslinya sesuai dengan bahasa aslinya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yehova Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya berikan paralelnya contoh di dalam bahasa Inggris juga sama, saudara. Diketik Yehova itu dengan istilah Lord, huruf besar semua. Bukan L-nya tok yang huruf besar, tetapi semua huruf besar. Artinya Yehova, Lord God. Ya, nah saudara-saudara, nama Yehova ini begitu kudus bagi bangsa Yahudi, bagi orang Yahudi. Maka ketika mereka menuliskan menurut cerita tradisinya, ketika mereka menyalin Alkitab, karena tidak ada fotokopi harus ditulis tangan, ketika mereka menyalin Alkitab Perjanjian Lama, mereka menemukan kata Yehova mau ditulis, sebelum menulis, menurut ceritanya, mereka cuci tangan terlebih dahulu, supaya kudus, supaya menghormati nama ini. Ya, nah ini saudara lihat. Jadi nama Yehova ini berbeda dengan nama Allah yang lainnya. Nah, di dalam perkembangannya, pengenalan Allah, pengenalan bangsa Israel, bangsa Yahudi kepada Allah Yehova ini, di dalam semua pengalaman itu, mereka akhirnya menambahkan identitas yang baru kepada Yehova. Misalnya, Yehova Jireh, artinya Allah yang menyediakan. Ini kasusnya Abraham. Ketika mau memotong Ishak, lalu Tuhan katakan, jangan dipotong, jangan dibunuh, aku menyediakan, lihatlah ada domba di situ. Lalu Abraham berseru, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan keperluan kita. Yehova Nisi, Tuhan memimpin bangsa Israel di dalam peperangan. God is my banner, ya, Jehovah is my banner. Allah adalah panji-panjiku. Yehova Shalom, Allah adalah pemberi damai, Shalom. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan macam-macam lainnya. Ya, ini tidak menjadi pembahasan kita. Jadi bangsa Israel mengenal Allah, memberikan identitas atau atribut di belakang kata Yehova itu sesuai dengan konteks pengalaman mereka masing-masing. Saudara, inilah tentang identitas Allah yang mengakomodasikan dirinya melalui berbagai nama, khususnya nama Yehova. Nah, sebelum kita menyelesaikan bagian ini, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan juga satu bagian yang lain ketika Allah mengakomodasikan dirinya dengan satu istilah yang khusus, bukan sebuah nama, tetapi ada satu istilah malaikat Tuhan. M-nya besar, Tuhannya besar. Ya, berarti Tuhan besar, berarti ini Yehova. Malaikat Yehova. Siapakah malaikat Tuhan itu? Kalau kita teliti membaca Alkitab Perjanjian Lama, saudara, kita akan menemukan ayat ini muncul puluhan bahkan ratusan kali di dalam sepanjang PL kita. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan lagi, loh, kenapa kok Tuhannya huruf besar, M-nya huruf besar? Apakah ini salah ketik lagi? Tidak, karena munculnya ratusan kali. Nggak mungkin orang salah ketik sampai ratusan kali. Lalu apa artinya tentang kalimat ini? Ya, saya kasih contoh. Keluaran 3 ayat kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara, ini peristiwa di mana Musa itu dipanggil oleh Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada Musa di dalam semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Ya, malaikat Tuhan.
Nah, kita keep dulu. Lalu saya berikan contoh kedua. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ini kasusnya Samson, saudara. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada mamanya Samson dan memberikan janji akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, saudara, ada kemiripan di sini. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Nah, ini pertanyaan, ini siapa, saudara? Kenapa kok bukan malaikat biasa saja? Kenapa kok harus malaikat Tuhan? Tuhannya lebih besar. Nah, saudara, kalau kita membaca dengan runut, ya, nanti saya harap kita bisa membaca ini dengan ayat panjang. Saudara baca seluruh pasal Keluaran pasal 3 dan nanti makin pasal 13. Nanti akan lebih jelas. Tapi saya akan memberikan kepada kita lompat ayat yang ke-6. Tadi Keluaran 3 ayat ke-2 ya. Sekarang Keluaran 3 ayat ke-6. Lanjutan dari kasusnya Musa. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Saudara, mulai sense. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa tadi ngomong, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa ketakutan, sebab ia telah memandang Allah. Kasusnya mamanya Samson. Hakim-Hakim 13, ya tadi ayat yang ketiga, sekarang lompat ayat ke-22, langsung melompat. Berkatalah Manoah, papanya Samson, kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Sudah make sense? Siapa malaikat Tuhan di sini? Allah sendiri. Jadi saudara sekalian, Allah mengakomodasikan dirinya, bukan sekedar dengan nama, Yahweh dan sebagainya. Tapi Allah juga mengakomodasikan diri, menyatakan dirinya sebagai malaikat Tuhan kepada kita. Maka saya ingin memberikan beberapa hal tentang malaikat Tuhan. Jadi dari berbagai kemunculan istilah malaikat Tuhan di dalam Alkitab kita, ini bukan sembarangan malaikat. Bukan malaikat biasa yang diutus oleh Allah. Ini melainkan Allah itu sendiri. Tadi Musa ketakutan sebab dia telah melihat Allah. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ini ngomong, Akulah Allah Abraham, Allah nenek moyangmu. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita petik hari ini adalah, saudara, lalu kenapa kok disebut malaikat Tuhan? Yang menampakkan diri kepada Musa, kepada orang tuanya Samson. Kenapa kok mesti repot-repot menyebut diri malaikat Tuhan? Nah, saudara, malaikat itu kan artinya utusan, messenger, malak bahasa Ibrani-nya. Jadi kitab atau nabi Maleaki itu artinya diutus oleh Tuhan, ya, dari kata dasar malaikat. Nah, makanya jadi pertanyaannya, saudara, Allah kok mengutus Allah? Betul kan? Malaikat kan utusan. Jadi malaikat Tuhan, angel of the Lord, malah Yahweh, itu artinya malaikat yang diutus oleh Yehova. Loh, Allah kok mengutus Allah? Ini kan membingungkan. Sebenarnya kita tidak bingung, saudara. Kenapa? Karena malaikat Tuhan di sini yang diutus itu adalah suatu teofani. Saudara, teofani itu penampakan, kemunculan dari pribadi kedua Allah Tritunggal sebelum nanti dia inkarnasi jadi manusia dan diberi nama Yesus Kristus. Jadi malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama yang muncul ratusan kali itu sebenarnya adalah penampakan dari Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi jadi manusia. Ini loh malaikat Tuhan di dalam PL. Maka kita jangan heran, Allah kok mengutus Allah? Ya bisa saja, karena kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa mengutus Allah Anak sejak di dalam perjanjian lama, sejak sebelum ia inkarnasi jadi manusia. Ya, jadi saudara sekalian, inilah materi kita hari ini yang
mengawali, membuka kita belajar untuk mulai mengenal siapa Allah kita, apa yang Dia lakukan bagi kita. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita gali lebih dalam. Tapi paling tidak hari ini kita telah belajar hal yang penting. Semua pengenalan kita tentang Allah itu bersifat akomodatif. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah, kita tidak mungkin bisa berrelasi dengan Allah. Oke ya, kita berhenti sampai di sini dan kita akan masuk di dalam acara tanya jawab.